Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai materi inovasi model pembelajaran PAI. Nah, di sini kita akan membahas 6 poin dalam inovasi model pembelajaran PAI, yaitu pertama mengenai pengertian, yang kedua mengenai karakteristik, yang ketiga mengenai tujuan, dan yang keempat mengenai strategi, kelima langkah-langkah, dan yang keenam kita akan bahas mengenai contoh-contoh hasil inovasi model pembelajaran PAI. Yang menjadi permasalahan yaitu dengan perkembangan zaman, kita lihat latar belakangnya bahwa zaman selalu melakukan perubahan. Nah, perkembangan teknologi yang semakin maju itu melakukan modernisasi atau pembaharuan yang menjadi masalah yang harus kita pembaharui, yang harus kita pecahkan. Sebagai jalannya yaitu kita mencari solusi dengan inovasi. Nah, inovasi juga diperlukan dalam menentukan dan menggunakan model pembelajaran, mengingat bahwa model pembelajaran merupakan cakupan terluas yang terdiri dari strategi, metode pendekatan, dan teknik pembelajaran. Nah, yang akan kita bahas di sini yaitu inovasi model pendidikan agama Islam, yang mana inovasi model pendidikan agama Islam adalah suatu hal yang sangat penting di dalam dunia pendidikan, serta harus dilaksanakan secara maksimal mungkin. Nah, karena inovasi pendidikan merupakan suatu hasil pemikiran baru berupa produk yang diterapkan melalui suatu tahap tertentu dengan tujuan untuk mengatasi suatu persoalan atau suatu permasalahan yang muncul di seseorang atau di tengah masyarakat, di tengah lembaga yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk mengatasi masalah-masalah pendidikan. Nah, itu latar belakangnya, dan yang kita bahas sekarang yaitu pengertian. Inovasi model pembelajaran PAI adalah pembaharuan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi dan metodologi baru serta mengadaptasi berbagai metode pembelajaran yang sudah terbukti efektif di bidang pendidikan. Nah, salah satu model yang inovatif yang kami angkat sebagai bahan pembahasan salah satunya yaitu proyek berbasis masalah. Inovasi model pembelajaran PAI bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memudahkan proses pembelajaran, serta meningkatkan minat belajar siswa dan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih baik terhadap peserta didik. Nah, itu pengertian, dan sekarang kita pindah mengenai pembahasan karakteristik. Karakteristik inovasi model pembelajaran PAI, yang pertama, satu, fokus pada siswa, yang kedua, penggunaan teknologi, yang ketiga, untuk memperkaya metode pembelajaran, yang keempat, berbasis kualifikasi, yang kelima, terus berkembang. Itu merupakan karakteristik inovasi model pembelajaran PAI. Nah, yang ketiga yaitu tujuan inovasi model pembelajaran PAI. Tujuan inovasi model pembelajaran pendidikan agama Islam adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memudahkan pemahaman ajaran Islam. Tadi di dalam pengertian juga kita sebutkan beberapa tujuan inovasi, yaitu mengembangkan kualitas, meningkatkan proses pembelajaran, memudahkan proses pembelajaran. Nah, di sini juga kita tulis atau kita katakan bahwa tujuan khusus pembelajaran inovatif pendidikan agama Islam adalah satu, untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang ajaran Islam, yang kedua, untuk mengembangkan karakter siswa muslim, yang ketiga, untuk peningkatan kreativitas dan inovasi, dan yang keempat, meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam secara menyeluruh. Itu adalah tujuan dari inovasi model pembelajaran PAI. Nah, yang sekarang kita lanjutkan kepada strategi inovasi model pembelajaran PAI. Nah, dalam strategi inovasi model ada 5 aspek utama yang sangat penting yang dapat atau harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar agar sesuai dengan harapan. Nah, jika proses belajar mengajar atau KBM tidak sesuai dengan harapan, itu perlu
introspeksi, perlu dievaluasi apakah strategi penerapan inovasinya sesuai atau tidak. Nah, di antaranya strategi dalam inovasi model pembelajaran PAI yaitu 1. Belajar mengajar mengubah spesifikasi dan kompetensi perilaku yang diinginkan. Yang kedua, memilih metode belajar mengajar yang dianggap paling tepat, efektif, dan mencapai bakat minat sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, memilih dan menentukan prosedur atau metode teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif. Yang keempat, menetapkan standar atau kriteria keberhasilan agar guru dapat mengevaluasi keberhasilan tugas yang diselesaikan. Yang kelima, strategi dasar tersebut merupakan satu kesatuan yang koheren antara satu landasan dengan landasan lainnya, saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan. Sekarang, langkah-langkah inovasi model pembelajaran. Yang pertama, seorang guru menjelaskan kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik serta menyebutkan alat bantu atau alat yang diperlukan untuk mendorong siswa dapat berpartisipasi dalam kegiatan pemecahan masalah yang dipilih. Yang kedua, guru membantu siswa mendefinisikan dan mengatur tugas-tugas belajar yang berkaitan dengan masalah. Yang ketiga, guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang relevan percobaan untuk memperoleh penjelasan dan pemecahan masalah. Yang keempat, guru membantu siswa merencanakan tugas yang sesuai seperti laporan dan membantu mereka berbagi tugas dengan teman-temannya. Yang kelima, guru membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi percobaan dan proses yang digunakan. Nah, yang terakhir ini, si guru membantu siswa melakukan evaluasi apakah hasil inovasi model pembelajaran ini sudah tercapai atau tidak. Apa kesalahannya, apa kelebihannya yang harus dipertahankan, apa kesalahan yang harus diperbaiki dalam melaksanakan inovasi model pembelajaran tersebut. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai contoh-contoh hasil inovasi model pembelajaran PAI. Yang pertama, model Project Based Learning. Nah, model PJBL ini semakin banyak diterapkan oleh para pendidik karena mengakibatkan semakin berkembang pula metode untuk melaksanakan model pembelajaran ini sehingga meningkatkan minat dan bakat siswa. Yang kedua yaitu model blended learning. Model blended learning ini khususnya di era kurikulum merdeka diyakini akan lebih dominan diterapkan dalam sebuah pelajaran apapun termasuk PAI. Nah, karena model blended learning ini adalah model pembelajaran yang dilakukan campuran antara dunia nyata dan dunia maya, di mana di dunia nyata si guru dan siswa melaksanakan tatap belajar dengan tatap muka secara langsung, sedangkan di dunia maya siswa hanya dapat menggunakan internet. Dengan aplikasi Zoom atau Meet, siswa juga bisa mengikuti pembelajaran secara langsung. Nah, jadi bisa digabungkan antara dunia maya dan dunia nyata. Dan yang ketiga contohnya yaitu model Project Based Blended Learning, yang mana ini adalah salah satu program prioritas pada kurikulum merdeka, sehingga banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa tentang keberhasilan penerapan model ini dapat meningkatkan kualitas peserta didik dalam memahami suatu proses pembelajaran. Nah, mungkin sekian dari saya yang saya sampaikan. Selebihnya saya minta maaf atas kekurangannya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan khususnya untuk diri saya pribadi supaya ada kemajuan dalam kemampuan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.